Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Wahyu Stioningsi dengan NIM 311910557 dari kelas TI 19C1. Materi kali ini akan membahas tentang model komunikasi data standar, yaitu OSI layer atau 7 lapis layer OSI pada jaringan komputer, di mana akan dimulai dari pengertian sejarah dan fungsi OSI layer dan tiap-tiap layernya itu beserta komponen dan protokolnya. Pengertian dari OSI layer itu model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Nah, OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Nah, model ini juga sering disebut dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Nah, sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer ini sangat tergantung pada vendor atau pemasok. Nah, OSI itu tuh berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperability antar pemasok yang berbeda. Nah, dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang beda. Nah, tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa berkomunikasi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Nah, protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan sistem TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Nah, ini gambaran dari protokol itu. Ini sekumpulan dari beberapa aturan bahasa kesempatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol itu menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, terutama di dalam format pesan yang mereka tukar, bagaimana kesalahan di tangan. Nah, 3 aspek utamanya yang diperhatikan oleh protokol komunikasi itu adalah bagaimana data dipresentasikan dan dikodekan, nah bagaimana ditransmisikannya, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. The 7 layer of OSI. Nah, OSI layer ini akan terbagi jadi 7 lapisan. Penomoran lapisannya itu tidak dimulai dari atas tapi dari bawah. Nah, yang satu itu ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, yang ketujuh ada application layer. Nah, ketika perangkat jaringan komputer mengirimkan data ke perangkat lain, maka data akan mengalir dari layer ke-7 ke layer 1 dan ditransmisikan ke perangkat lain. Nah, terus ini bisa dilihat nih dari layer ke-7 itu 7 ke 5 dari 7 ke 5 itu sebenarnya tidak terjadi proses yang signifikan. Nah, jadi formatnya itu masih sama, yaitu data. Nah, di layer keempat itu, di transport layer itu terjadi datanya itu yang berukuran tertentu itu akan dipotong kecil-kecil, dan setiap potongannya itu akan diberi penanda
atau nomor urut. Nah, tiap potongannya itu disebut dengan segmen. Nah, lalu itu segmen itu diturunkan lagi ke layer network. Nah, di layer ini itu dilengkapi oleh informasi tambahan. Salah satu informasi paling penting itu yaitu IP address atau alamat IP. Nah, itu disebut namanya itu akan berubah jadi paket. Nah, dari yang paket itu diturunkan lagi ke data link layer. Nah, ada informasi tambahan juga di sini. Itu nama informasi tambahannya itu MAC address atau alamat fisik. Nah, itu namanya akan berubah menjadi frame mesh. Nah, dari frame mesh itu diturunkan lagi ke physical layer untuk diubah bentuknya menjadi bit. Ke fungsi 7 layer OSI. Yang ketujuh itu ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, di sini itu kita itu berinteraksi karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan, dan ketika kita gagal melakukan komunikasi, jaringan layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringannya. Nah, contohnya itu ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, atau streaming YouTube. Nah, terus protokol berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang keenam itu ada presentation layer. Itu berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, ini tuh contohnya itu ketika kita menyimpan data berupa gambar dan ternyata menjadikan format biner dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Nah, protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dan juga network cell atau remote desktop protocol. Nah, terus yang kelima itu ada session layer. Itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, terus keempat itu ada transport layer itu. Nah, itu berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, contohnya itu ketika kita mengirimkan email. Nah, namun ternyata email kita itu kirimnya itu gak kekirim dengan sempurna. Nah, karena kendala koneksi dan juga kita diminta untuk mengirimkan ulang jika ingin email tersebut disampaikan. Yang ketiga itu network layer. Itu berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Nah, terus yang kedua itu ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan
perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Nah, terus yang pertama itu ada physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, contohnya itu saat terjadi pengiriman bit data itu dengan menggunakan kabel gitu atau dengan fiber optik. Nah, contohnya itu kayak simulasi proses fire SOT. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.